Analisa Falas. Analisa Falas. Mitra bisnis Analisa Falas kami hadirkan dan pagi ini kami sudah berhasil terhubung dengan Rioli, co-founder Trader Hub. Halo Pak Rio, selamat pagi. Selamat pagi Anita, selamat pagi mitra bisnis. Oke Pak Rio, di akhir pekan lalu rupiah ditutup melemah tipis 12 poin ke level 14.232. Apakah pelemahan ini masih akan berlanjut untuk di awal pekan ini Pak? Ya, betul sekali Anita. Jadi rupiah kita kalau melihat minggu lalu sebenarnya cenderung stagnan ya. Dari segi persentage perubahan mingguan juga hanya ada di angka 0,03%. Nah, namun kalau kita lihat angka ini sebenarnya memberikan sedikit gambaran bahwa rupiah kita ada sedikit kekuatan ya, walaupun melemah. Kenapa? Karena untuk US dollar sendiri di minggu lalu sebenarnya ada penguatan sekitar 1%, ya angka yang cukup besar, namun rupiah kita tidak terjadi pelemahan sebesar itu. Oke, sebenarnya ini sudah kita perkirakan di obrolan minggu lalu ya, bahwa seperti saya katakan rupiah kita walaupun 2 minggu sebelumnya itu menguat, sepertinya penguatannya akan tertahan karena ada sentimen eksternal terkait dengan menguatnya USD ini cukup dominan ya, dan menyebabkan rupiah kita tidak mampu melanjutkan penguatan kembali. Nah, jadi kalau kita kembali untuk mencari penyebab penguatan USD ya, saya melihat bahwa isu tapering masih menjadi isu utama dan sudah mulai berjalan ya, dan secara mekanisme pasar kita sama-sama tahu bahwa aksi tapering ini tentunya akan memberikan dampak penguatan terhadap US dollar. Namun jika kita melihat dengan angka 0,03% di rupiah kita, pelemahan ya tipis, itu apa sih penyebabnya? Saya masih melihat sama, jadi di domestik kita cukup baik ya. Yang pertama adalah untuk aspek mobilitas ekonomi kita sudah mulai berjalan di beberapa tempat. Kemudian untuk pencatatan data terkait dengan pandemi untuk minggu lalu ya, saya mencatat data Indonesia masih berada di tren negatif ya. Maksudnya tren negatif itu penurunan kasus, di mana beberapa negara kita lihat sudah mulai ada penambahan kasus, namun di Indonesia masih mencatat penurunan kasus. Saya kira ini satu sentimen di dalam negeri kita yang bisa menahan rupiah kita untuk tidak drop terlalu jauh terkait dengan faktor eksternal. Itu kira-kira Anita untuk evaluasi di minggu lalu. Lalu untuk ke depan saya memperkirakan rupiah kita mungkin akan cenderung stagnan melemah ya. Jadi tidak terlalu melihat rupiah kita bisa menguat terlalu jauh ya. Jadi potensinya adalah cenderung stagnan. Mungkin angka levelnya adalah saya memperkirakan di antara 14.300 sampai dengan 14.200. Namun kalau 14.300 ini jebol, saya kira juga perlu menjadi perhatian, mungkin bisa terjadi pelemahan lebih jauh. Nah, apa sih penyebabnya? Yang jelas tren penguatan USD menurut saya ini akan terus berlanjut ya, karena kalau di-compare dengan beberapa negara, kondisi US saat ini cukup baik. Perekonomiannya kita lihat dari beberapa rilis data yang keluar beberapa minggu terakhir. Lalu yang lainnya adalah untuk negara-negara lain seperti Eropa dan beberapa negara Asia, ini ada peningkatan kasus untuk corona secara pelan-pelan karena ini menjelang akhir tahun, musim dingin, mungkin ada sedikit traumatik ya, selalu terjadi peningkatan kasus di menjelang akhir tahun, dan faktor-faktor ini saya kira lebih condong akan membawa rupiah kita bisa menguat terlalu jauh. Itu perkiraannya, Anita. Kalau begitu bagaimana untuk euro dan pound sterling, Pak Rio?
Ya, untuk euro dan pound sterling sama seperti apa yang kita perkirakan minggu lalu, bahwa akan cenderung terjadi penurunan atau bearish trend, yang mana bearish ini sebenarnya adalah hanya kelanjutan ya di new. Tapi kalau dari sisi faktor, kita melihat untuk UK sendiri dan Eropa sendiri untuk minggu lalu banyak kepala atau ketua dari central bank itu banyak menyampaikan sepertinya nada-nadanya cenderung dovish, jadi ada nada-nada hawkish ya. Artinya mungkin kenaikan suku bunga dari itu belum akan terlalu cepat terjadi. Dan ditambah lagi kalau kita mengikuti perkembangan kasus pandemi atau COVID-19 khususnya di Eropa, ini beberapa negara ini sudah mulai bertambah secara konsisten dengan angka yang cukup lumayan. Bahkan beberapa negara seperti Austria itu sudah melakukan tindakan lockdown. Dan efeknya saya kira akan terjadi penurunan aktivitas ekonomi di Eropa sendiri. Dan dampaknya saya kira mata uang akan cenderung melemah. Sekaligus juga secara teknikal memang mendukung untuk tren turun beberapa mata uang Eropa, khususnya sterling dan euro. Dan rekomendasinya sama, saya masih memperkirakan aksi sell terbaik apabila terjadi angka-angka koreksi. Mungkin saya sekilas memberikan gambaran angka. Untuk euro, saya menyarankan atau merekomendasikan sell di koreksi di angka 1.1315. Untuk sterling sendiri di angka 1.3458. Mungkin itu, Anita. Baik, terima kasih banyak Pak Rio atas analisa untuk Fast FM. Sukses untuk Anda. Selamat pagi. Pagi. Mitra bisnis, demikian analisa falas bersama Rioli, co-founder Trader Hub. Saya Anita Wijaya. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.